Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sapira beserta rombongan dari Kementerian Pariwisata dan Parikrab, Direktur Parikrab atau yang mewakili Ibu Sapira. Yang kami hormati Bapak Kabid Perindustrian beserta stafnya, edukasinya. Yang kami hormati dari Dinas Pariwisata, sebenarnya di depan ini Pak Sapar, ada bangku di depan satu biar enak. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati teman-teman atau para pelaku IKM yang hadir pada pagi hari ini atau pada acara ini. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya kepada kita semua, bahwa sampai hari ini, jam ini masih kita diberikan bernapas, alhamdulillah, dan masih kita sehat, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ya kami sampaikan bahwa beberapa hal. Yang pertama terkait dengan undangan atau kegiatan dari Parikrab ini, memang tujuan suratnya adalah Bupati, tetapi mohon maaf ya, kemarin kami konsultasikan dengan Sekda, dengan asisten, bahwa beliau-beliau ini sedang banyak kegiatan untuk mengejar 100 hari kerja itu, untuk menuju 100 hari kerja, sehingga hal ini diserahkan kepada dinas sendiri untuk menghandle bapak-bapak dan ibu sekalian. Ini mohon maaf karena beliau banyak kerjaan ya. Salam beliau katanya. Yang pertama kami sampaikan terkait dengan penilaian kabupaten, apa istilahnya Pak? Penilaian apa ya? Penilaian mandiri kabupaten kota kreatif Indonesia ini, ya kita juga bagaimana penilaiannya nanti, apa kriteria yang harus dianukan, ini justru kita akan dinilai atau diberikan atau mencari input, mencari masukan, atau melihat secara langsung mungkin potensi-potensi yang ada. Ya, ini kita juga belum tahu, kita masih bertanya nanti sama beliau kan gitu. Nah, terkait dengan ini kita punya potensi, Ibu dari Parikrab, bahwa potensi industri kita yang ada di Lombok Tengah ini boleh dikatakan 19 ribuan untuk kerajinan, 19.354 kalau tidak salah di unit usahanya. Dari sekian unit itu penyerapan tenaga kerja boleh dikatakan sekitar berapa ribu kemarin, tidak ingat ini ya. Yang penting ya kali 5 lah, ambil dalam satu unit itu sudah berapa gitu. Nah ini itu yang menyebar, jadi yang menyebar di desa-desa sampai ke pelosok-pelosok desa kita. Itu khusus untuk kerajinan, sedangkan untuk yang lain, untuk untuk logam, untuk pangan dan sebagainya itu masih sandang itu beda. Jadi dengan potensi yang ada ini,
kami dari Lombok Tengah dengan kegiatan-kegiatan bagaimana kita bina para IKM-IKM ini, ya tentunya tadi kita sudah sampaikan sedikit bahwa pertama kita mengacu pada one product, one village itu yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pembinaan dalam industri ini, ya tentunya sesuai dengan pola pembinaan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu kita itu dibagi menjadi 3 zone. Jadi zone utara itu adalah zone Aik Meneng, zone tengah ini adalah zone apa? Zone Tunjung Tilah, ya. Tunjung Tilah ini artinya Aik Meneng itu air yang jernih, ya. Karena di sana kalau utara itu 12 kecamatan Lombok Tengah ini dibagi menjadi 4 kecamatan. Zona utara itu 4 kecamatan, zona tengah ini 4 kecamatan, zona selatan itu 4 kecamatan. Jadi kalau zona selatan itu namanya zona Empak Bau, artinya ikan itu dapat ditangkap gitu. Artinya zona utara itu adalah zona Aik Meneng itu. Kenapa kita anukan Aik Meneng di sana? Memang sumber airnya dari utara kita ini. Kemudian ya karena banyak air di utara itu, maka di sana banyak artinya olahan-olahan yang kita tumbuhkan di sana. Artinya olahan agro. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa di sana Kecamatan Kopang, Kecamatan Batu Kliang dan Kecamatan Batu Kliang Utara dan Kecamatan apa ya? Pringgerate ya. Pringgerate ya. Ya. Kemudian zona tengah itu memang kita anukan menjadi zona Tunjung Tilah. Memang ini sebagai pusat bisnis nanti di sini. Jadi bisa itu terdiri dari 4 kecamatan juga, yaitu Kecamatan Praia, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Praia Tengah dan Kecamatan Kopang sudah tadi, Praia Timur kalau tidak salah. Ya. Kemudian zona selatan itu zona Empak Bau. Itu potensinya di sana di selatan ini adalah pantai, jadi zona marine. Jadi di sana yang dikembangkan adalah untuk para tourism. Jadi di sana, jadi untuk wisata-wisata bahari. Nah ini terkait dengan ini kita dalam pembentukan zona ini ke depan karena adanya sirkuit MotoGP ini, tentunya sumber atau resort daripada tamu-tamu itu pasti dari wisata itu. Yang ditumbuhkan di sana adalah sirkuit MotoGP dan Kuta Mandalika itu. Jadi itu. Nah ini nanti kita akan buatkan segmen atau kita akan kita akan hubungkan melalui zona atau segmen timur, tengah dengan barat. Artinya nanti supaya penumbuhan IKM-IKM kita ini bisa berkembang sesuai dengan paket-paket tur yang akan bisa dilalui gitu, yang disinggahi. Nah, ini nanti segmen timur itu mulai dari Kute ke Kopang atau ke Teruai, karena di sana kita punya potensi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian zona tengah ini, karena di zona utara itu ada air terjun, ada tempat apa istilahnya yang di buka itu water park ya. Nah ini itu untuk wisata, untuk water park, untuk air terjun dan sebagainya itu ke utara kita. Atau mau naik trekking Gunung Rinjani bisa ke utara kita. Tapi kalau mau ke laut ya kita ke selatan, kan gitu. Nah, ini nanti supaya alur daripada tamu itu kalau dia keliling, artinya bisa membuat paket turnya. Kalau lewat timur itu
dari Kute ke Truai. Truai itu ada potensi di sana industri batu cadas. Ke Kopang itu tadi ada olahan, kemudian di Bleke itu ada kerajinan rotan ketak itu. Nanti sampai ke tempat air terjun di namanya Benang Stokel yang ada di utara. Kalau mau misalnya ke Gunung Rinjani juga lewat sana gitu. Kemudian lewat tengah ini nanti akan dilalui dari Kute menuju ke bisa kerajinan perak, bisa gerabah, dan bisa ke Sukerare, terus bisa ke Benjeruk. Itu desa-desa wisata kita sudah nampak di sana. Nanti langsung ke Benang Stokel itu. Kemudian lewat barat begitu juga nanti bisa lewat lewat Ungge, lewat Sukerare, kemudian lewat Sintung dan bisa ke Benang Stokel juga. Nah, ini segmen-segmen yang kita akan menuju ke sana, sehingga nanti akan penumbuhan melalui jalur-jalur itu akan tumbuh industri-industri kecil kita atau industri kreatif kita untuk bisa dipasarkan melalui jalur itu sebagai ajang singgahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para wisatawan kita. Ini yang kita harapkan. Di samping juga penumbuhan di objek-objek wisata itu sendiri gitu, untuk buatkan lapak dan sebagainya sebagai ajang pasarnya itu juga di sana. Begitu juga dengan pengembangan sentra-sentra ini. Kalau tadi itu hanya dipajang produknya setelah jadi, tetapi nanti dengan sendirinya dia kalau ada tamu-tamu yang mau melihat langsung bagaimana sistem proses dan sebagainya, itu akan langsung ke sentra-sentra yang tadi saya sebutkan 7 komoditi itu. Kemudian terkait dengan apa istilahnya ini, pasarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi pasar yang berbasis pada manajemen perdagangan umum ini, kerajinan-kerajinan ini juga kita siapkan tempat di pasar-pasar yang memang sudah punya tipe. Misalnya pasar umum, yaitu pasar rakyat, pasar tradisional, dan pasar modern ini. Apalagi pasar modern memang 20% dari komoditi yang harus dijual di sana adalah produk lokal. Itu perda kita. Kemudian untuk basis pasar yang berbasis manajemen perdagangan wisata tadi kami sudah jelaskan bahwa sentra-sentra ini adalah merupakan tujuan objek wisata. Jadi itu selain pasar seni maupun sentra-sentra oleh-oleh. Kemudian online ya tentunya ini semua, jadi semua itu sudah mengarah ke digitalisasi. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan ada pembinaan atau jadinya kita nanti daerah yang apa istilahnya penilaian atau kabupaten yang berbasis ikrab ya tadi ya, kota kreatif ya, mudah-mudahan itu akan bisa lebih mengangkat kita supaya sentra-sentra yang ada ini bisa kita bangun, bisa kita punya showroom sebagai welcome-nya, kemudian tur kampungnya bisa kita laksanakan, karena banyak juga sentra-sentra kita yang belum memang kita angkat. Ini 7 sentra ini juga belum punya showroom. Mudah-mudahan nanti lewat Parikrab ini bisa kita usulkan untuk bisa terwujud seperti apa yang kita harapkan. Karena selama ini Ungge memang sudah maju, tetapi belum ada tempat kita menerima secara langsung, artinya welcome-nya. Jadi kita memberikan informasi dulu berapa jumlah potensi yang ada di sana, misalnya kerajinan Ungge ini berapa jumlah desainnya, berapa perajinnya, kemudian berapa luas wilayah yang ada di Ungge itu perlu kita jelaskan dulu, baru dia keliling tur kampung itu yang kita harapkan. Begitu juga yang di Penuja dengan industri-industri lainnya. Ini yang kita harapkan, Bu Safira. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut apa yang acaranya selanjutnya. Dan
mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat terutama bagi Ibu, bagi dari Parikraf, dan mudah-mudahan ini merupakan suatu informasi yang bisa mendukung untuk penilaian kabupaten kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga ada dari Dinas Pariwisata ya, Bapak Saparudin, juga Bapak Maas. Sebelumnya kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tepatnya itu adalah Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Jadi di Kemenparekraf itu kita ada 7 kedeputian. Salah satunya itu adalah Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Jadi direktorat kami itu berada di Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tadi. Nah, sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu nih untuk Dinas Perindustrian, juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok, juga Dinas Pariwisata yang sudah memperkenankan kami untuk melakukan presentasi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini sih punya agenda terkait kami ingin mensosialisasikan program kerja kami yang akan kami lakukan di Kabupaten Lombok. Jadi tepatnya di Subdit Pengembangan Sentra Kreatif, kami itu memiliki program untuk pengembangan kabupaten kota kreatif. Jadi memang untuk tahun 2021 ini kami memfokuskan untuk mengembangkan kabupaten kota di wilayah destinasi super prioritas. Jadi Kemenparekraf itu memiliki 5 destinasi super prioritas. Salah satunya itu adalah Mandalika. Oleh karena itu kami ditugaskan untuk melakukan pemetaan terkait potensi apa sih yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok sebagai pendukungan terhadap destinasi super prioritas Mandalika ini. Jadi nanti kita mungkin akan lebih pada diskusi sih Bapak Ibu. Kita ingin mengetahui misalkan apa sih keunggulannya dan bagaimana sih ekosistem yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Tengah ini. Jadi harapannya ini nanti mungkin ada tahapan proses-prosesnya selanjut ini seperti uji petik, nanti ada penandatanganan berita acara. Jadi kami berharap bisa mensosialisasikan nih kepada Bapak Ibu pelaku ekraf, ada dari basis komunitas mungkin dari akademisi, dari pebisnis, juga dari media untuk ikut serta sih dalam menentukan bersepakat untuk apa sih sebenarnya keunggulan dari Kabupaten Lombok ini. Intinya adalah di sini kami ingin kegiatan PMK 3 itu adalah ingin mengidentifikasi sebenarnya apa sih keunggulan di Kabupaten Lombok ini dan apa sih permasalahan yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di sini. Jadi sebenarnya di sini bentuknya informal sih, kita ingin diskusi terkait dengan subsektor unggulannya itu seperti apa sih. Mungkin untuk pembukaan di awal sekilas itu saja Bapak, nanti dari tim kita akan ada presentasi juga terkait misalkan apa sih PMK 3 ini lebih dalam, sama nanti kita diskusi juga terkait misalkan yang apa sih yang harus di Kabupaten Lombok lakukan ke depannya gitu sih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.